Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok K, kelas A Prodi Teknik Industri. Pada kesempatan ini ingin memaparkan materi kami mengenai tokoh Henry L. Grant sebagai pelopor manajemen ilmiah. Jadi kami ada 3 anggota, yaitu yang pertama Indina Satyani Fauza dengan NIM 24000190039, dan yang kedua ada Raffi Dwi Hamdi dengan NIM 24000190040. Yang ketiga ada Rizky Zeptiadi Karim dengan NIM 24000190041. Selanjutnya adalah daftar isi. Daftar isi kami meliputi 4 aspek. Yang pertama yaitu latar belakang tokoh, yang kedua pemikiran tokoh, yang ketiga pendapat tokoh, dan yang terakhir penemuan tokoh. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang Henry L. Grant adalah seorang insinyur Amerika dan konsultan manajemen terkenal. Henry L. Grant terkenal karena metodologi perencanaannya, atau disebut juga dengan Bagan Gantt. Metodologi ini membantunya mewujudkan proyek infrastruktur besar termasuk pembangunan bendungan Hoover di Amerika Serikat. Henry L. Grant lahir pada tanggal 20 Mei 1861 di Calvert County, Maryland, Amerika, dan meninggal pada tanggal 23 November 1919 di Montclair, New Jersey, Amerika. Pendidikan yang ditempuh oleh Henry L. Grant diantaranya adalah MC Donoghue School yang ditempuh hingga tahun 1878. Yang kedua ada Johns Hopkins University yang ditempuh dari 1878 sampai 1880. Yang ketiga ada Stevens Institute of Technology, ditempuh pada tahun 1884. Berikutnya merupakan pemikiran dari tokoh Henry L. Grant. 1. Gantt chart. Gantt chart adalah sebuah alat visual yang digunakan untuk merencanakan dan mengelola proyek, merupakan kontribusi terbesar dari Gantt. Diagram ini membantu manajer proyek memantau progres tugas, memastikan apakah tugas selesai tepat waktu, dan memprediksi kapan pekerjaan akan selesai. 2. Manajemen ilmiah. Yang bekerja sama dengan Frederick Winslow Taylor untuk membantu teori manajemen ilmiah di Midfield Style dan Bethlehem Style. Dia membantu dalam penciptaan metode yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi di tempat kerja. 3. Sistem intensif. Jan membuat sistem insentif yang lebih manusiawi daripada sistem upah diferensial sebelumnya. Ini memberikan bonus kepada karyawan yang menyelesaikan tugas tepat waktu atau lebih cepat. 5. Filosofi manajemen. Jan menyatakan bahwa manajemen harus bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan kepada karyawannya dan memastikan bahwa mereka bekerja dalam metode ilmiah yang telah ditetapkan. Dia juga menekankan pentingnya hubungan yang baik antara manajemen dan karyawan. Pendapat Henry Gantt. 1. Manajemen harus lebih bertanggung jawab. Gantt berpendapat bahwa manajemen harus memainkan peran yang lebih besar dalam memastikan keberhasilan operasional, tidak hanya sekedar mengatur pekerja. 2. Perencanaan penting dalam manajemen proyek. Gantt menekankan pentingnya perencanaan yang baik untuk memastikan proyek dapat berjalan sesuai jadwal. Ia memperkenalkan diagram Gantt yang memungkinkan manajer untuk melacak kemajuan setiap bagian dari proyek secara visual dan efisien. 3. Penghargaan atas prestasi pekerja. Gantt percaya bahwa penghargaan yang tepat kepada pekerja akan meningkatkan produktivitas. 4. Kolaborasi antara manajemen dan pekerja. Gantt juga berpendapat bahwa ada hubungan penting antara manajer dan pekerja yang harus dibangun di atas kerjasama. 5. Efisiensi operasi dan keberlanjutan. Gantt juga berpendapat bahwa efisiensi dalam operasi tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhitungkan keberlanjutan jangka panjang. Ia memandang bahwa pengelolaan sumber daya yang efisien dan kerja yang sistematis akan menghasilkan hasil yang lebih baik dalam jangka panjang. Penemuan Henry Gantt. 1. Diagram Gantt. Penemuan Henry
Elgen yang merupakan alat visual untuk perencanaan dan pengendalian proyek. Diagram ini menggambarkan jadwal kegiatan dengan menunjukkan waktu mulai dan selesai untuk setiap tugas, memungkinkan manajer untuk melacak kemajuan proyek secara lebih efektif. 2. Sistem bonus Gen. Gen mengembangkan sistem bonus insentif yang dirancang untuk mendorong pekerja mencapai target produksi. 3. Teknik pengendalian produksi. Gen juga mengembangkan metode pengendalian produksi yang membantu memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran. Berikutnya adalah persamaan Henry L. Grant dengan tokoh-tokoh awal modernis. Yang pertama yaitu pendekatan ilmiah pada manajemen. Gunn, Burt, Emerson, Cooke, dan Merrick semuanya memiliki pendekatan ilmiah terhadap manajemen, yaitu dengan menganalisis tugas, waktu, dan metode kerja untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua, peningkatan produktivitas dan efisiensi. Kelima tokoh ini berfokus pada cara-cara meningkatkan produktivitas melalui metode ilmiah dan teknis, dan sama-sama berupaya mengoptimalkan proses kerja dengan mengurangi pemborosan waktu dan sumber daya. Yang ketiga adalah penerapan prinsip manajemen di sektor industri. Semua tokoh ini menerapkan prinsip manajemen untuk sektor industri dan pabrik dengan tujuan utama mengatur kegiatan produksi agar lebih terstruktur dan efisien. Perbedaan tokoh Henry L. Grant dengan tokoh-tokoh akhir modernis. Yang pertama, Grant dikenal karena Gantt chart-nya yang berfungsi pada visualisasi dan penjadwalan proyek. Ini berbeda dengan Burt, Emerson, Cooke, dan Merrick yang lebih terfokus pada peningkatan efisiensi tugas spesifik atau keseluruhan sistem produksi daripada manajemen proyek langsung. Yang kedua, Gantt mengembangkan sistem intensif 2 tingkat untuk memberi penghargaan bagi pekerja yang mencapai atau melebihi standar. Sementara Merrick menciptakan sistem intensif multi-level. Di sisi lain, Burt, Emerson, dan Cooke lebih fokus pada peningkatan efisiensi melalui metode kerja tanpa menitik beratkan pada sistem intensif. Yang ketiga adalah Gantt dan Cooke lebih memprioritaskan kesejahteraan karyawan melalui sistem intensif yang adil. Sementara itu, Burt, Emerson, dan Merrick cenderung lebih menekankan aspek teknis dan efisiensi tanpa terlalu memperhatikan kesejahteraan atau intensif karyawan. Kesimpulan, Henry L. Gantt adalah tokoh penting dalam perkembangan manajemen proyek dan produksi. Kontribusi utamanya, terutama melalui diagram Gantt, telah mengubah cara manajer merencanakan, mengatur, dan melacak kemajuan proyek. Gantt juga memperkenalkan sistem insentif untuk mendorong produktivitas dengan pendekatan yang lebih manusiawi dibandingkan sistem manajemen sebelumnya. Pemikirannya yang mengedepankan efisiensi, kolaborasi antara manajemen dan pekerja, serta pentingnya perencanaan yang baik, telah memberikan pengaruh besar pada manajemen modern. Penemuannya masih digunakan secara luas hingga saat ini. Berikut merupakan pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.